Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya calon penghuni surga Firdaus semuanya. Kita baca doa setiap awal bulan sama-sama. Ikuti doa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardha rabbuna wa rabbukallah. Setiap awal bulan Rasul minta 5 kepada Allah. Yang pertama apa? Minta keamanan. Nomor 2, minta tetap iman. Nomor 3, minta kepada Allah apa? Keselamatan. Nomor 4, tetap Islam sampai mati. Dan yang terakhir, minta kepada Allah hidayah taufik. Dengan hidayah taufik kita bisa mengerjakan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jangan lupa kita perbanyak di bulan Ramadan apa? Baca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi perbanyak itu ditambah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, maha mulia, suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Perbanyak zikir itu, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian duhur kali ini adalah mengapa tujuan berpuasa itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Masjid kita ini namanya At-Taqwa.
Pertanyaannya, kenapa puasa itu kok tujuannya bertakwa? Apa? Ada yang bisa? Ibu? Bapak? Mas? Kenapa? Kan ayatnya jelas ya. Al-Baqarah ayat 183. Surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang beriman. Kenapa? Mungkin mohon maaf ada di antara saudara kita muslim tapi tidak mau puasa Ramadan. Mungkin ada perjalanan atau sedang sakit atau apa ya. Tapi mohon maaf, Allah panggil ini orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kalian menjadi orang bertakwa. Jadi tujuannya kita menjadi apa? Orang bertakwa. Pertanyaannya, mengapa tujuan puasa Ramadan itu kok bertakwa? Jawabannya yang pertama apa? Ternyata tidak hanya puasa Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya puasa Ramadan. Semua ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah, ibadah yang tata cara syarat rukun waktunya tempatnya dicontohkan detail oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau ibadah ghairu mahdhah yang tidak tata caranya tidak dicontohkan detail oleh Rasul, itu semuanya tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Buka Qur'annya, ayo siapa yang mau terjemahkan? Qur'annya surah Al-Baqarah surah 2 ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo, siapa yang terjemahkan? Gak ada mic-nya, gak pakai. Ada mic? Ada gak? Di dalam. Ya sudah, sambil di dalam ya. Yang dipanggil siapa? Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kamu sekalian. Walladzina min qablikum, dan termasuk orang-orang sebelum kalian. Tujuannya Allah satu, apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka tujuan semua ibadah itu bertakwa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa tujuan puasa itu bertakwa? Ayo. Jawabannya, karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya karena takwa. Bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, kegantengan, harta, gelar, tidak. Tapi hanya karena takwanya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, surah 49, ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanya karena takwanya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh minder. Ada orang dikasih gini-gini kaya raya. Enggak.
yang paling mulia di sisi Allah hanya orang bertakwa. Kita mungkin kalah, takwa kita kalah dengan orang tukang becak yang sebelum sholat duhur sudah ambil wudhu, sudah siap-siap. Kita mungkin kalah dengan seorang mohon maaf marbot, ya. Marbot itu mohon maaf tanggung jawabnya besar, apalagi bagian tukang azan, ya, tukang azan dan sebagainya. Maka orang yang mulia di sisi Allah hanya karena takwanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kenapa kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Yang ketiga apa? Ternyata orang yang bertakwa, kalau kita jadi orang bertakwa, pasti apa? Kalau punya masalah, dikasih jalan keluar sama Allah. Buka mas Qur'annya mas. Surahnya surah At-Talaq. Surah 65 ayat 2. 65 ayat 2. Ayat 2 terakhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba diterjemahkan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Masalah apapun dalam hidup, baik kecil maupun sedang, maupun besar atau sangat besar, kalau kita dekat dengan Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Lanjutannya, kenapa kok tujuan puasa semua ibadah kok takwa? Wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Apa mas? Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Allah akan ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak Ustadz, tahu gak itu Pak Ustadz? Iya, harus yakin ayat ini. Ini namanya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kalau orang sudah takwa, pokoknya takwa loh ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, jaminannya itu. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh ini, contoh. Anak di pondok 2. Sekolah minta sama Allah, Pak. Tiba-tiba ada yang transfer, saya tidak tahu. Dan balik lagi semuanya ini tadi ada yang undang lagi. Ya, undang pengajian, undang. Tapi kalau saya tidak bisa. Ya, kemarin undang dadak PU. Mau Selasa saya sudah ada Pak. Kalau Senin monggo. Kalau Rabu masih kosong. Kalau Kamis masih kosong, habis zuhur. Tapi PU mana ini? Kalau PU-nya Sidoarjo saya tidak siap. Kalau PU-nya dekat-dekat Surabaya sini, Gayung Sari insya Allah bisa nututi. Ya, kalau keluar dari Masjid Al-Falah itu 11.15. Jadi baru keluar. Balik lagi jamaah Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ditambah apa? Tawakal Pak. Halo, yang mau pensiun jangan stres. Kalau kita takwa, kalau kita tawakal apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ayo. Siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini Allah yang ngomong, siapa saja yang tawakal kepada Allah, pasti segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kemarin saya ketemu corona Pak. Tahu corona? Tahu corona? Apa? Bukan. Corona itu komunitas rondo-rondo mempesona. Loh itu beneran. Pak Ustadz, ketika suami saya ada aja gak cukup. Apalagi suami saya gak ada. Ternyata apa? Dia buka usaha kue,
Subhanallah, kuenya laku. Bisa nyekolakan anaknya, bisa nguliakan anaknya. Halo. Kenapa? Karena pasrah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang pasrah diri kepada Allah, maka segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat 3-nya. Wa may yattaqillaha, ya. Ayat 4-nya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mas? Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Jadi kalau tadi jalan keluar, kalau ini enggak. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti urusannya dimudahkan oleh Allah. Urusan apa Ustaz? Urusan dunia akhirat. Nah, ini punya pengalaman. Sempat saya pas umrohnya itu transit di Hong Kong. Di Hong Kong. Sempat Pak, mohon maaf karena bolak-balik umroh lewat sana, naik pesawat Cathay Pacific. Sempat saya ini, mohon maaf ya, paspor saya ini disita. Jamaah saya sudah kumpul semua. Ya Allah, apa? Saya punya Allah. Saya bacakan doanya Nabi Musa. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Saya lihat tuh orangnya itu. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika itu di saat itu saya gundul Pak. Tahallul lah gundul. Dikirain teroris. Loh hak wallahi. Sampai jamaah itu saya berdoa pada Allah. Punya Allah, minta sama Allah. Akhirnya dia nelpon atasannya. Dia sama atasannya nemui saya. Minta maaf. I'm sorry yes. Saya titik-titik bahasa Inggris ada. Yes, I'm pilgrim. Saya jamaah haji, jamaah umroh. Oh yes. Surabaya tuh gitu ya. Hayya ala sholah, hayya al falah gitu ya. Bahasa Hong Kong gitu. Hayya ala sholah, hayya al falah gitu ya. Akhirnya dia minta maaf ya. Semenjak itu kemudian saya ngomong ke pimpinan travel, kalau bisa pas umroh jangan lewat sana. Kenapa? Cari makan yang halal sulit. Dan beli air minum segini, air botol itu 80.000 Pak. Kopi itu jamaah kena 100.000. Kopi Pak 100.000. Padahal di Sidoarjo mek 3.000 100.000. Ya ada yang jamaah yang kemudian wis ngomong gak karu-karuan ngono. Yes, ya ini ada lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat 5-nya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Ayo. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap ayat 5. Barang siapa. Wah ini kita ada ini bak Google paling. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Biyen kula senengane mampu Pak Ustaz. Wis seperti saya tobat. Yang jelek-jelek dulu, gak usah dicitakno nang anake. Biyen jane gendaan kan, gak usah dicitakno nang gone anake. Paham nggih? Halo. Kok susu anake gendaan gara-gara dicuti bapak ibuke, gak bahaya dah. Makanya mohon maaf, wis pokoknya tobat. Ya tobat. Itu mohon maaf dihapus kesalahannya. Tapi ingat, kalau berbuat maksiat, Allah itu kan nutupi maksiat. Lah kok di-share video, di-share kok di YouTube. Mohon maaf kata Gus Kausar, iku podo karo nantang Gusti Allah ya. Wong wis ditutupi, paham ya? Saya yakin semuanya punya, mohon maaf, punya kesalahan dosa dan sebagainya, punya aib. Tapi Allah nutupi gitu loh. Tapi jangan dipajangkan dok YouTube gitu loh ya. Iki oke bro, ini aku duwe calon bojo ayu bro. Wah tambah gak usah. Jadi balik lagi saya ulangi lagi,
Siapa saja yang takwa kepada Allah, semua dosa-dosanya yang lalu diampuni Allah. Yang penting saya tobat. Gak usah cerita, jamaah kulo cerita. Pak Ustadz, kulo biyen niku nek kerja Pak Ustadz Jukensian. Wis gak usah cerita. Wis, saiki sing penting sampean tobat. Paham ya? Pokoknya sing penting sampean tobat, wis. Kata Allah lagi apa? Wa yu'dim lahu ajra. Niscaya Allah akan melipat gandakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir. Apa? Ternyata orang yang bertakwa itu, mohon maaf, ini Qur'annya di ayat yang paling panjang. Saya tanya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat berapa? Loh kok hafal lagi? Pak, Bu, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu surat berapa, ayat berapa? Mbak Ustadz, lali Pak Ustadz. Al-Baqarah ayat 282. Itu bab masalah utang. Nek utang itu iso ditulis supaya kalau mati ono bukti deh lho, bapakmu diutang nah, paham ya, ibumu diutang supaya gak jadi masalah. Apa Pak Ustadz? Al-Baqarah ayat 282. Orang yang bertakwa itu wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Orang yang bertakwa itu akan diajari sama Allah. Bahasanya apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Nek awak dewi gelem takwa nanggone Gusti Allah. Maka jamaah rahimakumullah, saya mengajak dan jangan ditinggalkan doa ini. Apa? Ayo saya tanya. Ada doa supaya jadi orang bertakwa di dalam Al-Quran. Bukan doanya Nabi, bukan doanya Rasul. Ada yang hafal? Ada yang hafal Pak? Bukan doanya Nabi, bukan doanya Rasul. Apa itu? Qurannya surah Al-Furqan. Surah 25 ayat 74. Itu bukan doanya Nabi, bukan doanya Rasul. Tapi doanya ibadur Rahman. Apa Pak Ustadz? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama waja'alna lil muttaqina imama waja'alna lil muttaqina imama. Kata Mbak Arwani, kalau mau rumah tangganya, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah, kata waja'alna lil muttaqina imama diulang sebanyak 3 kali. Surat 25 ayat 74. Jangan ditinggalkan doa ini. Apa Pak Ustadz? Ya Rob, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan anak cucu keturunan kami yang menyenangkan mata hati kami ya Rob. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini bukan doanya Nabi, bukan doa Rasul. Tapi doanya ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kalau dari Rasul Pak Ustadz, doanya ada enggak? Ada. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini juga jangan ditinggalkan. Apa Pak Ustadz? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-huda petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afafa apa afafa? Terhindar dari sesuatu yang buruk, wal ghina apa ghina? Kecukupan, bukan kaya, cukup. Cukup buat umroh, cukup buat biayai anak sekolah, cukup buat beli screen care apa ya. Pokoknya aku nek omah aku donga Pak. Allahumma inni a'udzubika minal paket. Mergo ini titik-titik paket mesti di duit pita. Ya Allah ya Rahman. Jadi balik lagi Pak, Bu. Doanya Rasulullah jangan lupa itu. Allah nek inna sesungguhnya kami. Berarti kalau ini sesungguhnya aku as'aluka. Kalau inna, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah,
kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terhindar dari sesuatu yang buruk dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim. Apakah ada doa yang dari sahabat? Ada enggak? Supaya jadi orang bertakwa ada enggak Pak? Bu? Ada enggak? Apa? Enggak tahu. Sering dengar. Tapi sama Ustadz sama Kiai enggak diteruskan Pak. Apa Pak Ustadz? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ono terusan ini ku. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya baca itu tafsir bukan? Di tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir termasuk di kitab Tafsir Al-Aisar yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Jadi Pak, Bu, doa menjadi orang bertakwa itu sangat penting sekali. Maka paling tidak kita minta sama Allah jadi orang takwa itu sehari semalam minimal 25 kali. 5 kali 5, 25 minimal. Ya. Dan yang paling penting apa? Orang bertakwa itu mohon maaf Allah berfirman, saya tanya, minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan muslim? Ayo. Loh kok menanggapi? Medeni. Muslim apa husnul khotimah? Hah? Yang husnul khotimah angkat tangan. Yang muslim angkat tangan. Syekh husnul khotimah muslim angkat tangan. Qurannya surah Al-Imran, surah 3 ayat 102. Surah 3 ayat 102. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Maka kemudian doanya penting lagi. Berapa kali Ustadz? Sama. Ya 25 kali lah. Kita minta sama Allah mati dalam keadaan muslim. Qurannya surah Al-A'raf, surah 7 ayat 126. Surah 7 ayat 126. Doanya gimana Pak Ustadz? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Watawaffana muslimin. Watawaffana muslimin. Minta sama Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami semua dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ditambahi apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kata Habib Umar Al-Hafidh, siapa saja seorang muslim yang takwa kepada Allah dan baca ini sekali saja. Sekali aja. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Insya Allah 99% dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang senang sholat, insya Allah wafatnya dalam keadaan sholat. Orang yang senang baca sholawat, wafatnya pas sholawat. Orang yang senangnya baca Al-Quran, insya Allah wafatnya pas baca Al-Quran. Orang yang senang sodakoh, wafatnya insya Allah pas sedang sodakoh. Orang yang senang baca WA, TikTokan, mati ini pas WA, TikTokan biasanya ya. Langsung kaget itu ya. Saya kira itu
Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua jadi orang bertakwa kepada Allah. Dan ingat terakhir, kenapa kita jadi orang bertakwa? Qur'annya surah Al-Imran, surah 3 ayat 133. Disiapkan, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qur'annya surah 3 ayat 133. Uiddat lil muttaqin. Jadi itu. Dan yang paling akhir, orang yang hidupnya semua ibadahnya tujuannya bertakwa kepada Allah, Pak, akan hidupnya mendapatkan ridho dari Allah. Qur'annya surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 8. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Jadi itu yang paling penting, itu hidup itu dapat ridhonya Allah. Ada yang lebih bagus daripada surga, Mas? Ada. Ketika kita diizinkan oleh Allah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di akhirat. Saya kira itu. Mungkin kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada, Pak? Bu? Kalau tidak ada gak? Kalau tidak ada Pak? Tidak ada? Takkan mau tanya dia. Ya kalau nggak ada, ya kita tutup dengan doa. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan di suatu saat, bisa WA di nomor di bawah ini 081 3-nya 4 kali 7-nya 4 kali 6. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa WA di nomor tersebut. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi durriyatina wa barik lana fi ahlina. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rizki kami, berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu keturunan kami, berkailah keluarga besar kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu Allah dari segala keburukan yang Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepadanya. Engkaulah tempat kami minta tolong, Engkaulah tempat kami berkeluh kesah, dan tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Engkau, wahai Dat yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami, kepada anak-anak cucu keturunan kami, pasangan hidup dan anak cucu keturunan kami yang menyenangkan mata hati kami ya Rabb, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ridhamu, masukkanlah kami semua ke dalam surga firdaus bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan api nerakamu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, maha mulia, suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang lebih baik hanya untukmu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terhindar dari sesuatu yang buruk dan kecukupan. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana waghfir lana waghfir lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.